Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Edi Saputra dengan NRP 1125040158 dari kelas MB2F. Oke, hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu perbandingan pendapat nasional antara dua negara tetangga dekat, yaitu Indonesia dan Singapura. Seringkali kita bertanya bahwa kenapa sih Indonesia yang wilayahnya luas dan sumber dayanya melimpah secara angka ekonomi terasa berbeda jauh dengan Singapura yang hanya sebuah negara kota. Nah, melalui mind mapping yang sudah saya susun ini, kita akan melihat perbandingannya dari sisi PDB, struktur ekonomi, hingga distribusi pendapatannya. Oke, mari kita mulai. Dua negara bertetangga, satu garis cakrawala yang serupa, namun memiliki napas ekonomi yang sangat berbeda. Di satu sisi, kita melihat Jakarta dengan kawasan SCBD-nya, simbol ambisi raksasa, kepulauan yang sedang bangkit. And no part is more recognizable than Marina Bay Sands. Di sisi lain, Singapura dengan Marina Bay Sands, sebuah negara kota yang telah menjelma menjadi pusat finansial dunia. Bagaimana dua kekuatan ini bergerak dalam distribusi pendapatan mereka? Namun, ekonomi bukan hanya soal angka total, melainkan soal bagaimana uang itu mengalir ke kantong rakyatnya. Di Indonesia, kita menghadapi tantangan distribusi yang nyata. Koefisien Gini kita berada di angka 0,38, mencerminkan adanya jarak antara si kaya dan si miskin, serta ketimpangan pembangunan antara pusat bisnis seperti SCBD dengan daerah pelosok. Singapura memiliki pendekatan berbeda. Meski ketimpangan tetap ada, mereka memiliki sistem distribusi melalui kebijakan sosial yang sangat ketat dan pajak progresif. Dengan koefisien Gini sekitar 0,35, Singapura memastikan bahwa kemakmuran dari gedung-gedung pencakar langitnya juga bisa dirasakan melalui perumahan publik yang berkualitas dan fasilitas kesehatan kelas dunia bagi warganya. SCBD dan Marina Bay Sands hanyalah puncak gunung es dari struktur ekonomi yang kompleks. Indonesia sedang berlari kencang menuju negara maju dengan mengandalkan sumber daya dan konsumsi domestik. Sementara, Singapura terus memoles diri sebagai gerbang teknologi dan keuangan global. Dua model ekonomi, dua cara mendistribusikan kemakmuran, pada akhirnya tujuan tetap sama, menciptakan kesejahteraan bagi setiap jiwa yang hidup di bawah bayang-bayang gedung tersebut. Inilah potret ekonomi dua tetangga, Indonesia dan Singapura. Oke, mari kita lanjut. Untuk poin pertama adalah PDB nominal. Ini adalah total nilai produksi barang dan jasa sebuah negara. Jika kita lihat datanya, Indonesia adalah negara raksasa di Asia Tenggara. Pada tahun 2024, PDB kita mencapai 1,4 triliun US dollar dan diproyeksikan naik menjadi 1,54 triliun US dollar di tahun 2026. Ini menempatkan kita di peringkat 16 sampai 17 ekonomi terbesar di dunia. Dibandingkan dengan Singapura, PDB nominal mereka ada di angka 547 miliar US dollar hingga 550 miliar US dollar. Secara ukuran total, ekonomi Indonesia hampir 3 kali lipat lebih besar dari Singapura. Nah, disinilah letak perbedaan yang mencolok. PDB per kapita alias rata-rata pendapatan per orang, Indonesia saat ini berada di status upper middle income dengan angka berkisar 4,925 US dollar hingga 5,362 US dollar. Kita sedang berjuang menuju negara maju. Sekarang lihat Singapura. Angkanya sangat fantastis, mencapai 90,674 US dollar. Singapura sudah berada di status high income. Secara matematis, pendapatan rata-rata warga Singapura itu sekitar 18 kali lipat lebih tinggi dibandingkan warga Indonesia. Ini menjelaskan mengapa meskipun negara mereka kecil, standar hidup di sana sangat tinggi. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Indonesia punya performa yang sangat stabil di angka 5
sampai 5,11% dengan inflasi yang terjaga di angka 2,8%. Ekonomi kita dianggap sehat untuk negara berkembang. Singapura cenderung lebih fluktuatif karena mereka sangat bergantung pada perdagangan global. Pertumbuhan mereka rata-rata di angka 2-3%. Meski sempat ada lonjakan ke 4,8-5% baru-baru ini, karena mereka sudah menjadi negara maju, pertumbuhan yang stabil di angka rendah sebenarnya adalah hal yang wajar. Apa yang membuat mereka berbeda? Mari kita lihat sektor dominannya. Ekonomi Indonesia masih cukup seimbang. Dilihat dari jasa, berada di angka 45,4%, di industri 41%, dan kita masih punya sektor pertanian yang kuat di angka 13,7%. Kita adalah negara produsen komoditas. Sedangkan Singapura, mereka sudah bergeser total ke jasa dan keuangan high-tech serta manufaktur high-tech. Mereka tidak punya lahan pertanian, jadi mereka fokus pada industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor dan layanan finansial global. Inilah alasan mengapa nilai ekonomi mereka sangat padat. Nah, udah selesai ya teman-teman. Untuk kesimpulannya yaitu Indonesia adalah negara dengan potensi dan skala ekonomi yang luar biasa besarnya. Sementara Singapura adalah contoh efisiensi dan kemakmuran per kapita yang tinggi. Sebagai mahasiswa manajemen bisnis di PPNS, memahami data ini penting agar kita tahu di mana posisi Indonesia saat ini dan peluang apa yang bisa kita ambil di masa depan. Itu saja penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga bedah mind mapping ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.